Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana nanti kita akan berbincang-bincang ya terkait masalah dunia investigasi ya. Nah mungkin teman-teman banyak juga yang bertanya apa sih investigasi itu dan seperti apa, dan apakah semua orang juga bisa menjadi investigasi? Karena kenapa investigasi ini mungkin sangat penting ya? Karena investigasi ini adalah salah satu cara atau bagaimana cara mengungkap suatu kejadian-kejadian ya, lewat dengan caranya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Abang Dah, dan narasumber kita kali ini adalah namanya Abang Sayuti ya, Abang Sayuti. Beliau juga berlatar belakang hukum dan pernah menjadi staf di DPR RI, dan beliau juga adalah aktif di media ya, media jurnalistik. Nah, jadi Abang Dah sehari-hari apa aktivitasnya Abang Dah? Untuk saat ini saya sehari-hari saya menjadi redaktur di Semartara.news, salah satu portal berita nasional yang ada di Provinsi Banten lah, seperti itu. Oke. Nah mungkin Abang Dah tadi menyampaikan ya, aktif di sosial media, di media ya, di media media jurnalistik, online jurnalistik, dan memang sebenarnya ke depan juga ya beberapa minggu kita akan mengadakan juga pelatihan pelatihan terkait rilis pers ya, lebih ke kode etik jurnalistik, bicara masalah menulis. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini adalah berbicara investigasi. Nah, mungkin Abang Dah pernah menjadi investigasi ya, karena berhubung juga punya media ya? Pernah ya? Iya, pernah beberapa kali, mulai dari dulu masih belajar waktu di Satelit News, salah satu media cetak yang ada di bawah anak perusahaan Rakyat Merdeka. Dulu pernah melakukan beberapa kali liputan investigasi seperti itu, Abang Dah. Kemudian terakhir tentang tindak pidana perdagangan orang yang disponsori oleh sebuah organisasi, ya lumayan lah, banyak belajar juga. Terus juga saya juga belajar dengan beberapa media besar terkait liputan jurnalistik investigasi. Jadi luar biasa itu Bang Dah. Tapi gini Bang, mungkin di dalam dunia jurnalistik atau juga dunia hukum, pasti yang namanya investigasi ini sangat diperlukan. Nah, biasanya investigasi ini menggali apa saja Bang Dah sejak Abang Dah masuk di dunia sana? Yang paling mungkin adalah selama jurnalistik ya, di jurnalistik saya beberapa kali menggali. Jadi ada kejadian dulu, misalnya kalau saya dulu ada yang terakhir ada kasus penemuan TKI meninggal di dalam koper di Arab Saudi waktu itu. Ini menarik gitu. Ya. Luar biasa. Kejadian itu rame sesaat tersebut. Kemudian tidak, biasanya ya udah kejadian saja, nggak ada yang mendalam, nggak ada yang mendalami ini terkait apa. Nah, saya coba mengajukan proposal liputan in-depth reporting ke salah satu LSM luar negeri, kemudian mendapatkan bantuan dana untuk liputan selama seminggu. Nah, saya terjun ke sana tuh. Biasanya ada kejadian dulu, misalnya kejadian yang mungkin orang anggap biasa, itu kejadian biasa, misalnya ada TKI meninggal lah, sudah ada yang menganggap hal biasa gitu ya. Kemudian
saya tertarik kenapa dia bisa ke sana gitu, seperti apa prosesnya dari Kabupaten Tangerang sampai ke Arab Saudi gitu. Gimana prosesnya, padahal sudah ada pembatasan lah. Betul. Nah, dari sana saya gali ketertarikan tersebut, saya datang ke lokasi rumahnya, terus menghubungi beberapa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses selama dia dari Tangerang ke Arab Saudi seperti itu, yang ada di Indonesia pastinya. Oke, berarti investigasi ini secara umum ya, artinya suatu cara ya untuk menelusuri atau untuk mengungkap terhadap kasus-kasus juga ya. Betul, menggali lebih dalam. Nah, itu banyak juga yang bertanya di luar sana, Bang Da. Menjadi seorang investigator ini, apakah memang harus ada pendidikannya atau memang bisa masyarakat umum gitu? Kalau sekarang ini misalnya liputan investigasi itu misalnya di zaman namanya jurnalistik warga ya, semua orang bisa melakukan investigasi ya. Tapi memang ada proses yang perlu dilakukan dalam proses investigasi. Misalnya kita harus punya temuan awal gitu. Temuan awalnya seperti apa? Karena kalau kami misalnya di jurnalistik ya hari ini ya, kita terikat pada kode etik, misalnya tidak boleh tidak berimbang, terus sebagainya, terus mengedepankan asas tidak bersalah juga terhadap sebuah kejadian. Jadi tetap harus ada kejadian awalnya yang mungkin dianggap biasa, tapi ketika kita gali, misalnya ada kasus sederhana gini, ada yang melakukan investigasi tentang WC umum. Misalnya WC umum nih, nggak usah WC, parkir misalnya, parkir. Ini parkir, siapa yang mengkoordinir parkir liar gitu ya? Itu kan ketika mungkin orang anggap kejadian yang biasa ya, parkir itu di pinggir jalan, ada orang yang menunggui. Kemudian ada seorang investigator yang tertarik, ini kok dia bisa menguasai titik ini, kemudian siapa aja nih yang terlibat, semakin besar kita tahu akhirnya ada yang membackingi, terus kemudian ada yang mengorganisir kan, seperti itu. Itu semakin menarik, itu semakin besar gitu. Ternyata misalnya ini lebih menarik lagi ketika ada plot, wah ini salah satu politisi misalnya, berkaitan dengan banyaknya parkir, itu kan menarik gitu ya. Nah, gitu. Berarti menjadi investigator ini tidak harus ada latar belakang pendidikan ya? Tidak harus, selama dia mempunyai teknik ya untuk menggali, terus juga ya harus mengedepankan etika, harus tahu misalnya kalau di jurnalistik ya ada etika yang harus dijaga seperti itu. Nah, ini menarik kan, tadi seperti contohnya ya kan, mengungkap suatu kejadian seperti yang pengalaman Abang Da tadi ya, atau contohnya seperti parkir ya, seorang investigator itu harus menggunakan keterampilan. Contohnya seperti mempertanyakan ini kenapa bisa begini ya kan. Nah, apa sih yang menjadi keterampilan seorang investigator inilah secara umum, mungkin Abang Da bisa bagikan ke kita? Pertama, kita harus punya perencanaan ya, jago merencanakan, karena biasanya juga ada kejadian-kejadian yang memang berbahaya lah, misalnya ada hal-hal yang berbahaya, misalnya ada ini mengancam keselamatan gitu. Kita harus punya plan lah. Berarti punya keterampilan bela diri juga ini atau gimana? Nggak harus sih, sebenarnya kita harus punya perencanaan gitu. Perencanaan jangan sampai ada prinsip bahwasanya tidak ada liputan yang seharga nyawa gitu. Pokoknya ini kayaknya udah nggak bisa ini. Kita cari yang lain gitu. Cari narasumber lain. Berarti kalau memang itu objeknya itu berat, berarti kalau memang membahayakan kita cari yang lain. Yang lain ya? Iya, yang lain itu dalam perspektif kasus ini misalnya. Misalnya parkir gitu. Kita kalau langsung itu ternyata berbahaya, kita ke pihak lain, misalnya dinas terkait, bisa orang yang sudah pernah meneliti tentang terkait tersebut, kita bisa minta pendapatnya seperti itu. Tapi kalau memang contohnya mereka memberanikan meliput ini, Bang Da, apakah memang tidak ada juga perlindungan mereka atau perlindungan hukum lah buat mereka?
Contohnya terancamlah keberadaan mereka di lapangan. Misalnya kalau di jurnalistik kita dilindungi ya sama undang-undang jurnalistik misalnya kita kebebasan pers itu ya. Tapi kalau jurnalisme warga ini, misalnya warga ya yang bukan bagian dari ini, saya kurang memahami ya sejauh mana perlindungan. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa tembus gitu. Ya. Karena salah satu kelebihan di jurnalistik adalah ketertembusan terhadap narasumber, itu yang paling penting. Oke. Karena susah juga masyarakat biasa untuk menembus. Tapi kalau sekarang tuh banyak media jurnalisme warga itu melalui Twitter itu tugasnya adalah mengkonfirmasi. Oh ini ada kejadian ini, mengkonfirmasi kejadian tersebut benar atau tidak. Kemudian mereka mulai melakukan investigasi. Itu banyak sekali terjadi. Misalnya kayak kasus Mario Dandi itu ramai sekali di Twitter, terus kemudian orang mulai men-track seperti apa, seperti itu. Itu juga mungkin itu ilmunya juga bagian dari investigasi gitu. Investigasi. Ini siapa sih orang ini, sebegitu kuatnya, terus latar belakang orang tuanya, kemudian dapat nih data tentang orang tuanya, kemudian dia gali terus seperti apa, terus ada nggak kejadian-kejadian sebelumnya. Itu hal yang juga dilakukan oleh investigator gitu ya. Terus kemudian sebagai jurnalis yang melakukan peliputan mendalam ataupun investigasi itu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Oke. Nah tadi mungkin sudah disampaikan oleh Abang Da atau narasumber kita ya, untuk menjadi investigator itu ketika kita melihat contohnya suatu objek atau tempat itu sangat berbahaya, lebih baik mencari tempat yang lain. Betul. Nah selain itu apa aja keterampilan lain Bang Da? Yang pasti kemampuan bersosialisasi itu sangat penting. Kita mengobrol dengan orang, biasanya kita mulai dengan topik-topik yang ringan sehingga mendapatkan perhatian dan kepercayaan dia, sehingga dia mau menceritakan banyak hal. Itu juga kemudian kemampuan untuk menganalisa ya, menganalisa ya. Penting juga menganalisa situasi kayaknya nih sudah mulai nggak kondusif seperti itu. Kita harus udah potong di situ. Kita sudah out gitu seperti apa. Karena kita selalu diajarkan misalnya di jurnalistik itu pertama planning sangat penting. Ketika kita di lapangan seperti apa, terus narasumber tuh kita menghubungi siapa tuh kita udah menyiapkan narasumbernya A B C D E F G gitu. Nah kemudian kita jalanin, misalnya bentuk salah satu narasumber karena sulit ini, kita cari alternatifnya siapa yang nilainya bobotnya sama dengan narasumber tersebut. Nah ini pengalaman kita juga sebelumnya Kanda, kita memang awalnya kepengen mencoba ya memulai masalah terkait investigator ini. Investigasi ya di lapangan. Nah, kadang-kadang kalau kita menghubungi narasumber ini tidak siap ya. Pernah salah satu kemarin kita mau mencoba terkait kasus kehilangan anak di Kota Tangerang. Nah, ketika saat itu kita mencari nomor keluarga, tetapi di saat kita menghubungi keluarga ya malah keluarganya tidak siap ya untuk kita tanya-tanya. Nah, kira-kira itu bagaimana? Karena kalau memang contohnya narasumber ini tidak bersedia, ya kita nggak boleh memaksa. Oh begitu, tidak boleh memaksa ya. Kita cari yang lain gitu, misalnya temannya, tetangganya, orang yang mengetahui kehilangannya. Makanya ada juga prinsip, misalnya terkait narasumber kan. Terkait narasumber itu sama lah seperti hukum, misalnya yang melihat, yang mendengar, atau yang memastikan, yang mengetahui lah kejadian tersebut. Itu kan nggak cuma satu orang misalnya. Kita punya namanya belajar ring 1. Ring 1 itu sekitar, misalnya TKP-nya di mana? Itu ring 1 itu sekitar 5 sampai 10 meter. Siapa aja yang kita mendeteksi siapa aja nih selama dari 5 meter tempat kejadian itu, misalnya di sana ada satpam, di sana sampai 10 meter ya. Kemudian di sana ada tukang yang keliling atau ada supir, kita kan bisa tracking gitu dari kejadian tersebut. Makanya kecepatan kita mendapatkan informasi itu penting tuh. Nah, artinya gini Kanda.
Berarti ada salah satu kunci dari yang disampaikan Abang Da ini kan untuk mewawancarai orang ini, contohnya ada satpam atau contohnya ada warga di sana. Betul. Karena masyarakat juga tidak semudah itu ya menerima kita. Betul. Apakah memang kita harus punya identitas? Contohnya apakah harus jadi jurnalis atau pers ya, atau ada jabatan lah istilahnya. Karena kalau kadang-kadang kita sebagai masyarakat biasa, mereka menolak kalau memang tidak ada kita bawa identitas itu. Kenalan lah istilahnya. Ya, kita berkomunikasi sama orang lain. Misalnya kalau di jurnalistik ya, saya yang ini, kita orang tuh harus tahu dengan siapa yang mengobrol. Misalnya, berarti mereka harus tahu kita dulu. Iya dong. Siap. Dia nggak mungkin mengeluarkan informasi tanpa tahu siapa kita. Kepentingannya apa, seperti itu. Misalnya kepentingan dia tadi misalnya ada anak hilang, kemudian kita coba masuk. Ketika dia tahu, misalnya sebagai jurnalistik akan menyebarkan informasi terkait tersebut sehingga banyak masyarakat yang tahu. Saya punya keyakinan mereka mau memberikan informasi. Yang paling penting adalah dia tahu siapa kita. Karena kalau di jurnalistik itu kita harus memperkenal. Jadi jangan sampai di ujungnya dia bilang off the record gitu. Kita udah capek-capek melakukan wawancara terhadap tokoh yang sulit kita temuin, tiba-tiba karena dia nggak mengetahui. Dia misalnya tahu saya wartawan, kemudian saya nggak bilang bahwasanya ini akan dinaikkan gitu menjadi sebuah berita, itu juga nggak boleh. Tetap dia harus tahu, ketika wawancara dan akan dinaikkan. Berarti kita harus memberitahukan ke dia. Betul, harus clear gitu. Informasi ini digunakan untuk apa? Misalnya pertama siapa gitu, untuk apa, bagaimana gitu. Itu penting itu. Nah, di sini tadi ada yang menarik kan terkait masalah wawancara ya. Jadi ketika kita melakukan investigasi itu kira-kira gambarannya seperti apa ya cara mewawancarainya atau pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan? Terkait pertanyaan ya, kita harus memang sebelum melakukan investigasi kita harus sudah siapkan materinya apa yang kita mau cari gitu. Tujuan kita wawancara tuh apa gitu. Kita harus terus targetnya seperti apa. Kita harus sudah nentukan ya, sehingga ketika kita sudah mencapai target ya kita tinggal ngobrol-ngobrol aja. Itu yang paling penting. Semua di jurnalistik itu ya tetap ada patokannya namanya 5W1H gitu ya. Apa, bagaimana, di mana, seperti itu harus sudah clear di ujungnya. Misalnya kejadian tadi kehilangan anak. Kapan? Itu harus kita dapat. Di mana? Siapa terakhir melihat dia? Siapa yang menghubungi? Kapan ibu? Pakai 5W1H itu banyak variasinya lah seperti itu. Itu analisanya 5W1H. 5W1H ya. Kita harus sudah nyiapin. Nanti berkembangnya misalnya ada informasi menarik nih dari narasumber. Nah, kita gali di sana. Berarti ini sudah masuk tahapan-tahapan teknik investigasi ya. Selain itu apa kira-kira kan? Selain itu tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapan ya kita yang pasti yang paling sulit adalah janjian dengan narasumber. Ada yang tadi misalnya terkait siapa yang wawancari misalnya saya gitu. Kadang-kadang juga ada kejadian-kejadian yang kita harus tidak bilang bahwasanya kita ini adalah jurnalis, undercover lah ya, penyamaran seperti itu, melakukan wawancara penyamaran. Tapi itu harus seminimal mungkin dihindari. Kita nggak boleh melakukan itu, kecuali memang susah sekali ya. Kalau kita nggak seperti ini, kita nggak dapatkan informasi, maka kita melakukan. Kemudian juga harus berdasarkan persetujuan dari pimpinan kita di redaksi. Ini menarik ini Bang Da. Masalah penyamaran investigasi penyamaran ini. Kira-kira kalau memang kita melakukan penyamaran ini, lalu di kemudian hari kita mempublish contohnya hasil wawancara itu, apakah memang tidak bertentangan gitu? Itulah pentingnya, makanya kita harus berdasarkan izin gitu dari pimpinan redaksi kita di media misalnya. Mungkin kalau di media misalnya kalau di di investigator swasta gitu, detektif swasta ya, dia harus ada tim yang memberikan izin bahwasanya surat tugas gitu misalnya. Kita harus punya seperti itu. Karena penting banget ketika kita tergap gitu ya, kita di gap itu ketahuan, kita bisa punya landasan untuk kita dalam tugas seperti itu. Jadi kan investigator ini kan investigasi ini kan ada di swasta ya, ada di jurnalis ya kan. Nah, khusus di swasta atau contohnya lah
investigasi terkait hukum contohnya. Oke. Apakah itu tetap menjalankan atau memakai kode etik jurnalistik juga ya, Ya. dalam proses investigasi ini? Ya, nggak semua, misalnya kan beda profesi beda kode etik ya seperti itu. Misalnya kalau di hukum ada kode etik yang harus diikuti, misalnya tidak melanggar hukum. Definisi melanggar hukum misalnya tidak fitnah, tidak mencuri. Misalnya data yang kita punya ini data yang sederhana aja. Misalnya kita dapat data ini diambil dari mana gitu. Itu kan kita harus punya legal standing yang jelas terhadap data ini. Jangan sampai ini benar datanya misalnya, tapi kita nggak mendapatkan dengan cara yang baik, misalnya kita membeli data ini. Itu bisa jadi sebuah kesalahan ketika kita publik hasil investigasi kita. Itu harus hati-hati juga, data itu legalitasnya seperti apa. Kita berhak nggak kita mengambil data tersebut, misalnya di sebuah perusahaan. Kita mengambil ini nomor perusahaan ini gitu ya. Kita misalnya ada kejadian lelang gitu. Terus kemudian kita mengambil dengan cara menghack misalnya, atau kita membeli data gitu dari insider misalnya, dari orang dalam. Itu bisa kita kena undang-undang misalnya kerahasiaan dokumen gitu misalnya. Misalnya persaingan usaha juga banyak lah yang dampaknya seperti itu. Makanya kalau legalitasnya biasanya kalau di bank-bank itu data itu nggak dikasih. Iya, tidak tapi sembarangan kan, ya. Iya, ada insider yang suka jual beli seperti itu, kita nggak boleh melakukan itu. Oh, begitu. Ya. Nah, jadi kecuali data misalnya yang ramai, misalnya data-data bocoran gitu. Data bocoran itu kita investigasi dulu kebenarannya gitu, baru kita jadikan sebuah dasar untuk melakukan investigasi. Misalnya kayak Panama Paper, terus yang terakhir ada apalagi itu yang Pegasus gitu. Itu kan kita perlu melakukan konfirmasi sebelum kita melaksanakan investigasi seperti itu. Wah, ini teman-teman sangat menarik ini. Sebenarnya ilmu ini, teknik investigasi ini sangat dibutuhkan ya ketika kita mencari tahu atau mengungkap suatu kasus atau mencari informasi ya. Betul, gathering information. Karena bagaimanapun ilmu investigasi ini sangat berkaitan erat bagi jurnalistik atau dunia hukum juga, atau di perusahaan-perusahaan. Bahkan antara perusahaan di perusahaan internal juga menggunakan investigasi ya ketika menelusuri permasalahan-permasalahan ya, Bang Day. Investigasi keuangan, investigator banyak menggunakan teknik-teknik investigasi. Tapi untuk investigasi ini ada juga sekolahnya ya yang ada beberapa, tergantung bidangnya ya. Misalnya ada investigasi akuntansi, ada yang mengurusi itu, melakukan cross check terhadap hal-hal yang ini. Khususnya juga ada beberapa. Kayaknya kursus investigasi swasta juga ada. Saya juga ikut kelas liputan investigasi dari Tempo Institute. Ya, ada hal-hal yang teknis yang harus kita pelajari dari orang-orang yang berpengalaman, sehingga kita dapat nggak menebak-nebak lagi terus apa yang perlu ditargetkan. Yang paling penting dalam investigasi adalah itu tadi perencanaan. Misalnya yang sederhana aja deh. Yang sederhana adalah misalnya kita punya data terkait lelang misalnya. Ini kan menarik nih bagi misalnya bagi aktivis, biasanya ini ada kegiatan lelang sekian gitu. Kemudian kita menganggap ini menyebabkan terjadi penyimpangan gitu. Kita nyari datanya seperti apa. Kemudian harusnya kan kita breakdown. Ini alurnya seperti ini. Berarti orang yang terlibat, narasumbernya yang kita bisa gunakan adalah A, B, C, D. Terus kita nyari data yang secara valid kemana, misalnya ke bagian lelang seperti itu. Jadi kita udah punya perencanaan disebut. Kemudian kita tinggal melaksanakan itu. Kalau nggak punya perencanaan, kelemahannya adalah ketika kita menemukan sesuatu yang baru, kita belok tuh. Wah, ini lebih menarik gitu. Kita terus kemudian menemukan lagi, kita akhirnya nggak menemukan targetnya apa yang kita inginkan. Malah ya kita cuma memperbanyak data aja, tapi nggak menjadi sebuah sesuatu yang menarik gitu ya. Berarti untuk menjadi seorang investigator ya, atau menginvestigasi suatu masalah, berarti harus punya manajemen lah ya. Betul. Perencanaan lah ya. Perencanaan. Nah, baru setelah itu eksekusi. Nah, ini yang khusus di
jurnalis ini kada. Contohnya ini kita sudah mendapatkan hasilnya ya, hasilnya. Nah, selain kita expose, berarti bisa juga kita selain itu sama siapa saja kita menjalin kerjasama. Kalau kita sudah mendapatkan datanya. Ya pasti di dinas-dinas terkait gitu. Ketika kita pegang data, gitu, kemudian ini kira-kira berdampak besar gitu ketika dipublikasikan, mereka bakal support kita sih seperti itu. Misalnya liputan-liputan jurnalistik Tempo ketika di publikasi biasanya langsung terjadi penanganan seperti itu. Oh begitu ya. Itu ya. Bisa bekerja sama dengan pihak polisi juga. Polisi, ya, kita bisa minta, misalnya kayak kejadian misalnya kita melakukan investigasi terus saya pernah liputan tentang ini, liputan investigasi tentang lebih ke in-depth reporting terkait penyakit kusta di Kabupaten Tangerang dulu. Oke, penyakit. Kemudian saya nemuin salah satu penderita gitu yang berhenti berobat gitu, berhenti berobat terus kemudian kita konfirmasi ke puskesmas setempat, kemudian ke dinas tersebut, kemudian ternyata bukan karena kemauan dari pemerintah untuk menghentikan, tapi karena orangnya sendiri ingin berhenti berobat seperti itu. Nah kemudian kita coba laporkan lagi, kemudian didatangi kan, akhirnya didatangi karena didatangi pihak puskesmas, itu kan ada perubahan-perubahan yang akhirnya diberitahu terus kemudian dia mau berobat lagi, itu kan memberikan kesadaran juga ya seperti itu. Nah luar biasa ya Bang Da ilmunya ya. Sejak Abang ini pernah ya menjadi investigator ya, menginvestigasi masalah. Pernah nggak sih gagal? Pasti ada gagalnya ya, pasti ada gagalnya, ada beberapa. Tapi di jurnalistik di jurnalistik itu kayak ini militer, ketika kita diperintahkan gitu ya, kayak militer harus mencari ya, nggak boleh gagal gitu. Kalau enggak lu yang jadi berita mau gitu. Loncat dari jendela gitu ya, wartawan frustasi gitu. Doktrinnya seperti itu, makanya ketika ada perintah jangan sampai gagal. Tapi banyak juga ya kita jalan buntu, ya sudah kita lepaskan akhirnya. Nggak semua hal terpecahkan. Misalnya saya mau liputan misalnya terkait JPO perawatan JPO ya, jembatan penyeberangan orang gitu kan, yang hari ini masih ada, cuman nggak kita lihat kondisinya. Oh ini kayak gini kok, setiap jembatan kok nggak ada perawatannya, apa emang nggak ada perawatannya gitu kan. Karena kita juga terpentok terhadap narasumber, terus data yang kita punya juga terbatas, kita nggak melanjutkan, ada seperti itu. Paling pada tahap perencanaan sih. Nah mungkin ini poin terakhir ya Bang Da sebelum kita mengakhiri wawancara kita. Nah, apa sih yang paling tantangan terberat atau pengalaman Abang Da ya pernah menjadi investigator ya, atau hambatan-hambatan di lapangan? Pasti mencari narasumber ya, pencarian narasumber itu lumayan sulit gitu ya. Tapi kalau memang sudah senior, misalnya wartawan senior, mereka biasa punya kedekatan khusus dengan pejabat-pejabat terkait. Tapi kalau emang pernah ditolak ya hal yang biasa lah dari tolak. Itu bagian dari pengalaman semua wartawan, mungkin pernah ditolak seperti itu. Tapi berjalannya waktu mereka nerima gitu. Tapi poinnya yang pertama, kesulitan adalah penemuan narasumber. Penemuan narasumber itu adalah emang salah satu skill bagus buruknya seorang wartawan itu adalah ketembusan narasumber. Misalnya ketembusan terhadap bupati, ketembusan terhadap dinas terkait. Iya, karena biasanya para pejabat ini waktu susah ya, karena betul. Ada beberapa hal yang membuat mereka juga sulit gitu ditembus gitu, karena kesibukan mereka atau yang lain hal. Kalau memang kita nggak punya ide di investigasi gitu, kita juga kadang-kadang pencarian data itu juga sulit. Tapi kalau sekarang udah lumayan lah, sudah banyak ya yang dipublish. Misalnya kalau angka kekerasan perempuan, kita kan setiap tahun ada rilisnya, terus
banyak lah. Sekarang udah lebih enak dengan adanya internet dulu udah ada internet juga saya Bisa cuman kemudian sekarang lebih kenceng lagi gitu ya, dapat ini ya, gampang mendapatkan informasi. betul, harusnya gitu. Sekarang media-media sosial, terus kemudian pejabat-pejabat ngerespon ketika dihubungi melalui media sosial, karena memang media sosial hari ini adalah yang paling cepat lah ya. Nah, mungkin Bang Das selama menjadi investigator, apa sih yang paling asik ya, atau pengalaman yang sangat menyenangkan lah yang menjadi seorang investigator ini? Ya pasti kepuasan lah ya, kepuasan ketika apa ya, ketika hasil liputan kita keluar gitu. Kemudian kalau berita kita berdampak terhadap perubahan. Tapi saya Oke. potong ini. Tapi kalau memang kita dapat ini ya, contohnya datanya itu biasanya dibayar nggak sih? Itu biasanya dibayar nggak? Dibayar dalam pengertian? Ya contohnya dikasih duit sama kita kalau kita dapat, atau contohnya Kalau di jurnalistik ya kita karena bekerja di bidang jurnalistik ya, kita nggak mendapatkan bayaran di luar gaji kita ya. oh gitu ya. Ya kalau di jurnalistik. Tapi kalau di bidang-bidang lain mungkin ada orang-orang Yang yang swasta lah ya kan. ya gathering data atau emang tugasnya mengumpulkan data. Misalnya pemilu. Mungkin nggak bagian dari investigasi, tapi kita gimana mencari informasi itu juga itu sangat penting lah ya di pemilu itu. Misalnya pengumpulan hasil suara sekecamatan seperti itu. Itu mungkin datanya berharga gitu. Tapi juga ada swasta-swasta yang memanfaatkan data gitu ya. Tapi menurut pengalaman Abang Da, untuk menjadi atau untuk melakukan investigasi ini ada nggak sih tempat-tempat ya atau daerah yang tidak bisa kita lakukan investigasi, contohnya kayak contohnya di pengadilan lah, atau memang bisa kita semua bebas begitu? Ya selama tempat tersebut memungkinkan untuk wawancara gitu, ya wawancara ngomong kita melakukan wawancara gitu, dia tahu kita melakukan wawancara, selama itu juga bisa sih sebenarnya. Berarti semua bisa ya? Iya, mungkin kalau di pengadilan kayaknya nggak bisa ya, karena dia bersidang kan. Iya. Nggak mungkin Atau kita di melakukan- kantor-kantor lah, di kantor pengadilan. kantor. Ini kita telusuri nih, kita melakukan investigasi, menanyakan. Kalau bertanya, kayaknya semua punya hak untuk bertanya lah ya. Oke. Pokoknya selama tempat yang memungkinkan gitu, yang memungkinkan untuk orang berbicara, gitu. Berbicara dan ngobrol lah ya. Iya. Ya selama itu juga bisa melakukan pencarian data, pengumpulan informasi seperti itu. Tapi kayak contohnya nih Bang Da, kita masuk contohnya di bank ya, kita contohnya ada kasus penipuan, Oke. lalu kita melakukan investigasi. Kan biasanya kalau di bank itu kan mereka itu tidak segampangnya Iya. memberikan informasi ya sama Betul. kita ya. Nah, hal-hal semacam itu ada nggak sih kekuatan kita bahwa harusnya Anda memberikan informasi kepada saya begitu loh, karena saya investigator gitu loh. Nah, itu karena ini sebenarnya hal yang mungkin yang paling utama ya dialami para investigator ya. Kayaknya nggak bisa lah dengan memaksakan. Nggak bisa memaksa gitu ya. Misalnya ada perlindungan data nasabah itu kalau di bank ya, atau di lembaga-lembaga tertentu kita ada prosedurnya, karena Oke. setiap kita mau mencari data itu biasanya ada prosedurnya, dimanapun itu ada prosedurnya ya, saya tahu. Nah, berarti kalau memang contohnya apapun, bahkan contohnya mereka tidak merespon kita, mereka tidak memberikan data ke kita, berarti ya sudah gitu. Iya sudah. Mau apa lagi? Karena semua orang untuk mendapatkan informasi Oke. misalnya ada prosedurnya yang harus ditempuh. Prosedurnya apa sih? Kita harus tahu juga. Iya. Jangan misalnya kalau pejabat kita bisa doorstop gitu. Artinya kita wawancara di tempat, misalnya habis kegiatan kita tungguin terus kita doorstop gitu namanya. Tapi kalau misalnya di lembaga, misalnya dia nggak menerima wawancara langsung gitu, ya kita bisa kirim pertanyaan melalui email, melalui apa yang kanal-kanal yang memang kita sudah tahu ini kanal buat mencari informasi untuk mendapatkan informasi. Misalnya ada tempat yang untuk mendapatkan informasi publik, karena semua lembaga harus punya seperti itu. Wah. Tapi kalau yang bersifat rahasia ya kita nggak mungkin bisa
nggak mungkin bisa tembus lah. Nggak bisa tembus ya. Ya, yang hal-hal publik lah ya. Artinya ini kembali lagi bagaimana negosiasi kita ya, komunikasi kita ya. Betul. Ya, karena emang yang kita juga di jurnalistik adalah hal-hal yang berkaitan dengan publik ya, ya hal-hal pribadi kayaknya nggak menjadi bagian dari cara kita untuk mencari informasi. Kalau yang publik kan biasa sudah terpublik, terus terpublish. Kalau yang pribadi-pribadi itu kita juga nggak boleh untuk mengorek hal pribadi karena nggak berkaitan dengan masyarakat gitu loh. Oke, siap. Oke, Bang Da. Jadi ada satu tadi yang saya kutip ya dari Bang Da. Dengan hasil investigasi kita ini, berarti sebelum kita mempublikasikan ya, atau contohnya menyerahkan data itu kepada orang lain, berarti harus seizin si narasumber kita atau bagaimana? Kalau yang pasti dia sudah mengetahui bahwasanya kita melakukan wawancara untuk dipublikasi. Itu penting sekali, jangan sampai dia mengelak. Oh ini kan saya pernah gitu kejadian ketika ngobrol asik, wah ini ada data yang menarik gitu, saya ambil gitu. Ternyata dia komplain gitu ya. Akhirnya kita berikan hak jawab gitu ya. Ya, tapi kan ada sanksi dari kantor terhadap saya gitu ya. Karena dia udah tahu saya wartawan, kemudian saya juga datang ke dalam kegiatan tersebut untuk meliput, kemudian kita ngobrol. Terus omongan-omongan dia saya kutip gitu. Ternyata dia merasa tidak bersedia gitu. Omongan pribadi itu nggak pribadi juga, kita ngobrol saja di habis kegiatan, ternyata dia juga nggak terima untuk dinaikkan seperti itu. Ya sudah, dia punya hak jawab meluluskan berita tersebut. Saya disanksi dari ada ya hukuman lah untuk pembelajaran. Seperti itu. Nah ini mungkin yang terakhir ya Bang Da. Di dalam dunia investigasi ini, mungkin pengalaman Abang Da, apa saja hal atau poin-poin yang dilarang gitu? Ya tadi misalnya datanya hasil mencuri atau nggak boleh. Ya berarti nggak boleh copy juga ya. Oke, siap. Itu harus penting, data di awal ya, di awal. Terus kita kalau di TPPU tuh misalnya tidak boleh menggambarkan korban gitu, menggambarkan korban misalnya lokasi rumahnya. Nggak boleh kita menggambarkan itu ya? Bahkan tingkat misalnya kita pengen nulis daerahnya gitu, jangan sampai orang tahu oh nih dia nih pasti nih gitu. Misalnya kita nyebutnya nggak boleh desa, malah kita menyebutnya kecamatan, jadi lebih luas gitu agar melindungi keluarga seperti itu. Terus pasti data korban, data ini kita nggak boleh ungkap seperti itu. Nggak boleh kita ungkap. Berarti seperti namanya juga pakai inisial atau ya, bunga, kita pakai nama bunga, pakai nama mawar, kita pengganti nama. Ya seperti itu sih, TPPU juga banyak perdagangan orang ya. Itu banyak hal yang perlu diperhatikan gitu. Misalnya psikologi dari yang korban itu kita harus perhatikan. Ya, ada pendampingan, misalnya kita wawancara harus ada pendampingan. Ya banyak lah, nggak boleh menggambarkan yang bisa nanti ditemukan ketika kita belajar tekniknya ya terkait masing-masing kasus. Kayaknya ada rambu-rambunya, misalnya kejahatan seksual itu kita nggak boleh menggambarkan korban seperti ini. Misalnya kalau kriminal kita apalah gitu ya, misalnya pakai inisial atau apa gitu, harus kita blur mukanya gitu ya, terus nggak boleh memperlihatkan kesadisan, tidak boleh menggambarkan kesadisan, kepornoan, ya seperti itu sih. Wah luar biasa teman-teman, dimanapun Anda berada, ilmunya ini sangat bermanfaat ya. Tadi cerita Abang Da mulai dari persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara ya, berbicara masalah perencanaan ya, manajemen data-data, alternatif juga ya. Kalau contohnya planning A tidak bisa, pakai planning B begitu ya. Nah tentu teman-teman masalah pengalaman atau masalah dunia investigasi ini ya, nanti di
konten kita berikutnya kita juga akan melaksanakan pelatihan juga. Ya, beliau nanti salah satu juga narasumber kita. Ya, di tanggal 1 Juli nanti kita melaksanakan terkait masalah juga, bukan tanggal 1 Juli. Setelah tanggal 1, setelah nanti kegiatan ini, ya kita akan merencanakan juga terkait pelatihan ya Bang Daya. Masalah press release ya. Betul. Nah, ini sangat berkaitan sebenarnya. Berkaitan dari investigasi ini ya. Betul. Karena hasil dari investigasi ini akan dimuatkan juga dalam bentuk media dipublikasikan. Betul. Ya. Tentu bagaimana cara membuat rilis press release itu ya tentu dari data-data yang didapatkan dari hasil investigasi ini tadi. Nah, tentu teman-teman ikuti terus konten kita Script Law karena banyak hal-hal yang harus kita berbagi ke depan, baik masalah pengetahuan ilmu, apalagi terkait masalah jurnalis ya Bang Da ya. Siap. Jurnalis. Dan terima kasih ya Bang Da, sangat luar biasa ilmunya, sudah banyak sekali terkait masalah pengalaman di lapangan ya tadi ya, terkait masalah teknik mewawancara ya kan, dan beberapa yang disampaikan barusan. Jadi barangkali teman-teman untuk wawancara kita sore hari ini terkait dasar-dasar investigasi, dan semoga ke depan bisa kita ketemu lagi ya Bang Da di channel kita Script Law. Terima kasih Bang Da, sangat luar biasa. Oke.